Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohi Palevi dengan NIM 400305256200029. Mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro tahun angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Nah, jadi yang pertama, water passing itu adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi dengan menggunakan alat water pass atau automatic level dan rambu ukur. Nah, jadi water passing ini dilakukan dengan tujuan menentukan selisih tinggi antara dua titik dengan hasil yang nantinya berupa data dan nantinya juga bisa digunakan dalam perancangan konstruksi. Nah, terus untuk tujuan utama dari water passing ini adalah yang pertama untuk menentukan elevasi suatu titik terhadap titik acuan, membuat profil memanjang dan melintang, menghitung kebutuhan galian dan timbunan, dan yang terakhir adalah untuk menentukan kemiringan lahan. Nah, untuk prinsip dasar water passing ini adalah untuk membuat garis bidik horizontal dari alat water pass lalu membaca tinggi rambu ukur di titik yang nantinya akan diukur. Nah, jadi pada intinya water passing ini kita harus mencari tinggi suatu titik berdasarkan titik acuan yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya ada peralatan-peralatan yang nantinya digunakan dalam water passing. Yang pertama pastinya alat water pass, yaitu ya ini alat utama dalam pengukuran nantinya untuk menembak atau mengambil datanya. Terus yang kedua ada tripod atau statif. Alat ini digunakan sebagai penyangga atau dudukan dari alat water pass yang digunakan nantinya agar dalam pengukuran itu alatnya itu tetap stabil dan tidak bergerak-gerak. Selanjutnya ada rambu ukur. Nah, rambu ukur ini digunakan nantinya sebagai target tembak dari alat water pass itu. Nantinya rambu ukur ini akan didirikan di titik yang sudah ditentukan dan nantinya alat water pass akan menembak ke titik tersebut. Selanjutnya ada bandul. Nah, jadi bandul ini nantinya akan dipasang di tripod. Jadi dia itu digunakan agar nantinya tripod itu bisa tetap tepat di tengah dari titik yang telah kita tentukan nantinya. Nah, selanjutnya ada meteran. Nah, di sini meteran ini digunakan untuk ya mengukur jarak antar titik, antar alat dengan titik, dan juga nantinya juga bisa digunakan untuk mengukur ketinggian alat nantinya. Selanjutnya ada ya kertas catatan dan alat tulis ya berguna untuk nantinya kita mencatat data-data hasil pengukuran kita. Dan selanjutnya ada payung. Nah, payung ini digunakan untuk melindungi alat water pass-nya nanti jikalau terjadi misalnya hujan, panas terik. Nah, itu kita lindungi alat itu menggunakan payung ini. Selanjutnya ada prosedur pengukuran. Nah, jadi dalam prosedur pengukuran ini yang pertama harus kita lakukan yaitu untuk pertama menentukan benchmark atau BM. Nah, jadi benchmark ini adalah titik tetap yang telah diketahui elevasinya dan dijadikan sebagai titik acuan pengukuran. Nah, jadi benchmark ini sangat penting karena ini merupakan hal yang paling pertama harus kita lakukan dalam awal-awal pengukuran. Jadi nantinya kalau kita salah dalam menentukan benchmark ini, kalau kita udah mengukur sampai akhir, kalau kita salah di benchmark ini nanti ya kita harus ngulang dari awal. Nah, selanjutnya ada pemasangan alat water pass. Nah, yang pertama kita harus menentukan titik berdirinya tripod dulu. Ya kita harus tentukan dulu, terus kita tandai titiknya bisa menggunakan pilok ataupun paku payung sebagai patokan saja. Terus kita dirikan
dan pasang tripod di atas titik yang telah ditentukan. Nah, jadi kita tinggikan dulu, disarankan sih setinggi dahu terlebih dahulu, baru itu dibuka kakinya, dan habis itu kita pasang bandulnya, terus kita tengahkan tripod itu agar tepat di tengah titik yang kita tentukan. Dan kalau itu semua sudah selesai, kita kunci kaki-kaki tripodnya agar tidak berubah lagi. Dan selanjutnya setelah itu letakkan alat waterpass di tripod. Ya sudah pasti kita harus mengunci agar dia tidak gerak-gerak dan tidak jatuh nantinya. Terus habis itu kita lakukan penyetelan nifo agar hingga gelembung berada di tengah. Nah, jadi penyetelan nifo ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat itu datar atau ya sudah horizontal. Nah, selanjutnya ukur tinggi alat. Nah, sebenarnya ini bisa tidak dilakukan karena nantinya kita bisa menentukan tinggi alatnya dari rumus yang nantinya akan saya bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pembacaan backside. Jadi backside ini adalah pembacaan bak ukur yang dilakukan pada titik yang telah diketahui elevasinya. Nah, jadi pembacaan backside ini dilakukan untuk mengetahui ketinggian alat nantinya. Ya, mengetahui ketinggian alat. Nah, terus selanjutnya ada pembacaan foresight. Nah, sedangkan foresight ini adalah pembacaan bak ukur yang dilakukan pada titik yang akan ditentukan elevasinya. Nah, jadi foresight ini titiknya kita belum ketahui elevasinya dan kita akan mencari tahu elevasi dari titik tersebut. Nah, jadi foresight ini dilakukan untuk mengetahui elevasi titik yang nantinya kita tembak, dan juga bisa untuk menentukan beda tinggi titik tersebut dengan titik sebelumnya. Dan ini ada rumus-rumus perhitungan beda tinggi. Yang pertama ada HI. Nah, HI ini adalah rumus ketinggian alat, yang mana rumusnya adalah elevasi benchmark ditambah data dari backside. Selanjutnya ada elevasi titik, yaitu ketinggian alat dikurang foresight, dan untuk beda tinggi ini rumusnya adalah backside dikurang foresight. Oke, selanjutnya di sini ada profil memanjang. Nah, profil memanjang sendiri adalah gambaran penampang permukaan yang diukur sepanjang suatu jalur atau arah memanjang. Nah, profil memanjang ini menggunakan data yang kita telah dapatkan dalam pengukuran sebelumnya berdasarkan titik-titik yang melewati jalur atau jalur tersebut lah. Terus ada profil melintang. Nah, profil melintang ini adalah potongan permukaan tanah yang diukur tegak lurus terhadap jalur utama. Nah, jadi kalau profil melintang ini dilakukan untuk mengetahui permukaan atau elevasi bentuk permukaan tanah di sisi kanan dan kiri dari jalur tersebut. Nah, yang mana ini sangat penting dan juga sangat berguna nantinya dalam proses pembuatan jalan dan drainase. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, diketahui di sini ada elevasi benchmarknya yaitu 10 meter, backside-nya itu 1,5 meter, dan foresight-nya itu 1,2 meter. Nah, kita di sini mencari elevasi titik yang di depannya, yang di sebelah kanan, dan juga mencari beda tinggi dari titik sebelumnya atau titik benchmark ke titik titik A lah ya. Yang pertama kita harus menghitung tinggi alatnya. Nah, tinggi alatnya sendiri tadi rumusnya adalah benchmark ditambah backside, yang mana benchmarknya di sini adalah 10 meter dan backside di sini adalah 1,5 meter, yang mana hasilnya adalah 11,5 meter, yang menjadikan ketinggian alatnya itu adalah 11,5 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung elevasi titik.
Nah, untuk elevasi sendiri tadi rumusnya adalah ketinggian alat dikurang foresight. Nah, setelah kita dapatkan ketinggian alat, tinggal kita kurangi dengan foresight yaitu 1,2 yang mana hasilnya adalah 10,3 meter. Nah, dan yang terakhir adalah menghitung beda tinggi. Nah, tadi rumusnya adalah backside dikurang foresight yaitu jadinya 1,5 dikurang 1,2. Yang mana hasilnya adalah 0,3 meter, yang berarti di titik A itu lebih tinggi 0,3 meter dibanding titik benchmark atau titik sebelumnya. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Jadi kesimpulannya adalah water passing adalah metode dasar dalam ilmu ukur tanah yang sangat penting dalam proyek konstruksi. Karena water passing ini dapat menentukan ketepatan elevasi suatu bangunan maupun infrastruktur, sehingga jika ada kesalahan dalam pengukuran dapat menyebabkan kegagalan konstruksi. Maka dari itu kita harus memahami konsep-konsep, prosedur, dan cara perhitungan water pass agar kegagalan tersebut tidak terjadi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.